ente misalkan maaf nih, lagi bulan puasa, terus ente berhubungan suami istri, lupa. Iya. Lupa, anggap lupa. Satu-satunya yang langsung dibalas sama Allah adalah puasa. Itu janji Allah dalam hadis kursinya ya. Jadi puasa itu untukku kata Allah. Ada berapa rukun Islam dia? 5. Ada tu. 6. Nah, ada 5. Pertama syahadat. 25. Iya, hitungan 3 ya udah. Kita nih misalkan punya ilmu hipnotis nih. Iya. Nah, ada teman kita Kristen nih. Ya. Nah, ada saksi nih. Ini kita hipnotis. Dia Nah. buat syahadat. Caranya salah tapi Iya, paham. Dari non muslim dia menjadi muslim. Itu kan bukan saya nih, saya mau dari Islam. Ya, orang juga tahu ente Islam KTP lah gitu. terus itu yang tadi saksi-saksi itu yang buat pemindahan itu Pemindahan udah dapat pahala juga nggak? Iya dapat. Nah, oke. Itu kan misalkan kalau di Mekah dan Madinah gitu, Iya. itu ngomongin umroh dan haji. Nah kan sekarang kita lagi suasana di bulan Ramadan nih. Maksudnya kan kita kalau untuk suasana puasa di sana gimana, Bi? Maksudnya sekarang kan kita lagi dengan tema puasa gitu kan, Ramadan, tarawih dan lain-lain. Itu gimana tuh kalau di Mekah? Puasa di sana itu Masya Allah berlimpah berkah. Jadi kalau orang-orang Saudi ya, khususnya di Mekah Madinah itu, mereka mengamalkan ajaran hadis Nabi, abdolnya sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Ini paling abdol, bukan berarti bulan lain, enggak. Ini tapi paling abdol. Karena yang namanya Ramadan kan bergelimbangan pahala. Ya, artinya berkali-kali lipat. Bahkan ibadah satu-satunya yang langsung dibalas sama Allah adalah puasa. Itu janji Allah dalam hadis kursinya ya. Jadi puasa itu untukku kata Allah. Ya. Dan aku sendiri yang akan membalasnya itu. Artinya itu nominal pahalanya nggak ketahuan. Ya, berlipat ganda sebagai contoh misalkan begini ya. Kalau kita sholat berjamaah, itu kan udah ketahuan. Pahalanya 27 derajat gitu kan berjamaah. Ya. Artinya udah ketahuan nominalnya. Kemudian sedekah. Sedekah itu kan dalam Al-Qur'an kan ada dapat pahala 700 kali lipat. Udah ketahuan kelihatan. Tapi ini langsung masalah puasa. Bahkan puasa juga punya pintu surga yang khusus namanya Ar-Royan. Itu Ar-Royan khusus orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah yang rajin. Nah, artinya puasa ini bukan sesuatu hal yang remeh, sesuatu yang hebat gitu. Ya, sesuatu yang hebat gitu. Dan kalau misalkan kita rukun Islam, ada berapa rukun Islam dia? 5. Ada tu 6. Nah, ada 5. Pertama syahadat. 25. Iya, ini bukan. Berarti nggak yakin ya? Ada. Enggak, ini padahal ingin bakar. Iya. Padahal Dari keyakinan. Ada. Ayo apa dulu? Ya, yang pertama syahadat. Ya, coba syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdullah kita punya saudara baru. Masya Allah. Udah Islam ya udah lahir. Yang kedua. Yang kedua apaan? Yang kedua apa? Rukun Islam. Habis syahadat. Salat. Yang ketiga. Puasa. Ya, puasa. Ya, sebenarnya ada yang juga zakat. Cuma yang 4 Saya memang kayak ya, gitu. iya udah. Ya enggak masalah. Ya, samalah. Terus yang kelima. Jangan lupa bukan. Yang kelima. Kalau Abi tadi bilangnya baru juga. Jangan Coba dulu. terusin dia. Kalau empat kan emang baru juga. Iya. Nih terus Empat apa? udah Empat. Iya, yang 4 puasa. Bisa juga zakat. Ya, Tapi yang ya. kelima apa biasanya? Apa ya, Del? Del apa, Del? Kalau yang kelima itu pergi haji. Iya, jika Mampu. Alhamdulillah. Salah bener nih. Benar? Bener. Alhamdulillah. Ini pura-pura kan? Pura-pura. Alhamdulillah. Nggak Ya. dulu emang ini maksudnya kan dulu pengajian waktu masih SD gitu. Nah, sekarang Nah, begini ya. jarang ngaji, jadi Kalau syahadat, kita orang baru masuk Islam lah, ya. Dari non muslim dia menjadi muslim. itu kan bukan saya nih, saya mau dari Islam. Ya, orang juga tahu ente Islam KTP lah gitu. Ya. Di KTP Islam kan? Islam. Ya udah, jangan marah. Kok marah? Enggak marah, Kak. Ya, iya. Hanya mengklarifikasi. Ya. nah justru klarifikasi. Kesannya ada kesalahan. Nggak usah diklarifikasi. Ya nggak usah lah. Sesantai aja. Tapi benar Islam KTP.
Islam lahir batin. Ya. Tapi di Bukan KTP bukan. di KTP ada kan? KTP Islam. Islam. Ya saya, udah gitu. saya aja, nih, maksudnya. dompet saya ini ada nih Islam. Iya, nih, ada KTP juga. saya ada Islam. Lah, Tuh. saya bangga dong. KTP saya Bukan. Islam. Maksud saya, Apa? itu penyebutannya jangan dibilang Islam KTP Nah. dong. Apa dong? Di KTP Islam. Ya, Dibalik doang gitu. harus gitu. Enggak Ya, usah. jadi Agamanya Islam. Nah, iya, Islam. iya. Tapi Islamnya di KTP ada kan? Ada. Ya udah, berarti Islam KTP bener dong. Enggak. Ya, Di KTP saya Islam gitu. Islamnya, ya udah gini dah. Islam KTP-nya. Udah gini, Islamnya udah, di udah. KTP. Udah gini udah. Dalam hitungan ketiga ya udah. Udah. Syahadat ini. Kita kalau ini orang baru masuk Islam, dia syahadat. Nah, dia untuk menjadi bukti, proving ya, menjadi bukti kalau dia masuk Islam, karena di sebelum menjadi muslim harus ada saksi. Ya, minimal mungkin tetangganya atau saudaranya. Oh, iya. Nah, kemudian lebih pembuktian lagi dibikinin surat dari masjid, dari musola atau dari KUA yang menegaskan kalau dia masuk Islam. Nah, itu biasanya menjadi dasar buat nanti penggantian KTP. Kayak Nabi bilang kan, kalau ente Islam KTP jangan marah dong, Islam KTP. Benar. Bi, kalau ini gimana, Bi? Kalau kita nih misalkan punya ilmu hipnotis nih. Ya. Nah, ada teman kita Kristen nih. Ya. Nah, ada saksi nih. Ini kita hipnotis. Dia Nah. buat syahadat. Ya. Caranya salah tapi Ya, Iya, iya, tapi- paham. Enggak sah. Serius enggak sah. Oh, karena bukan dari hati ya. Bi? Betul. Oh, iya. Ya, karena kita tahu kan kalau secara hipnotis itu ya, Ah, hipnotis itu secara umum ya ada ketidaksadaran. Mau iya, setengah iya. sadar, Iya, mau nggak full ketidaksadarnya, maka masuk Islam itu harus dengan kesadaran. Maka dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Ah, iya, iya. Jadi nggak boleh kita maksa orang untuk masuk. Makanya selalu ditanya ketika ada orang mau masuk Islam harus ditanya, ente masuk Islam atau kamu masuk Islam, Anda masuk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada intervensi orang lain. Tapi dia nggak disadarin, Bi. Nah, Terus-terusan, Bi. ya, iya berarti Sholat terus bagus. dia nyaman. Tapi sekarang udah sadar. Enggak. lah kan Enggak, dulu ini walaupun nggak disadarin Ya, nggak sadar iya terus. sadar gimana sih? Allah juga tahu. Ya. Berarti begini, kita husnuzan baik sangkanya itu hidayahnya lewat dengan cara hipnotis kan Ya. gitu. Kita husnuzan. Tapi kalau secara fikih, ketika ada orang misalkan, ente udah masuk Islam, kemarin kita udah syahadatain, enggak, saya nggak ngerasa, dia hipnotisnya, buktinya. Terus langsung bilang, saya nggak mau. Nah itu jangan dipaksa. Iya. Tapi ketika dibilang, saya mau, ya itu dilanjut silakan, nggak Berarti masalah. kita dapat pahala tuh ya, Bi. Ya insya Allah dapat pahala. Tapi ya guys, ya barangkali mungkin orang yang non muslim melihat ini ya. Ada di situ. Ya, jadi tahun ini jadi pembelajaran juga nah, buat iya, para hipnotis. benar. Jadi beragama Islam itu ya harus dari hati, tidak ada Iya. paksaan gitu. Ya jadi kalau mau masuk Islam benar-benar harus dari hati, Iya. ada kemauan, kepinginan Iya. gitu. Jadi jangan ada dihipnotis macam-macam. Ya kayak guys, ya. Atau paksaan. Bukan Paksaan. hanya cinta yang dari hati, tapi buat masuk Iya Islam. dong, Nah, betul. Terus itu yang tadi saksi-saksi itu yang buat pemindahan itu Pemindahan dia dapat pahala juga nggak? Ya dapat pahala Saksi orang yang itu. menyaksikan. Iya. Saksi itu sebenarnya kalau dalam Islam itu dia mendapatkan pahala plus dapat dosa. Dosanya. Ketika ada orang berbuat baik, dia menyaksikan nih orang nikah. Nikah itu perbuatan baik bukan? Baik. Baik. Maka orang yang ada di situ disebut dengan asyahid. Asyahid itu saksi. Kalau dalam rukun nikah, syahidah ini dua orang saksi. Nah, dua orang saksi itu minimal ya dengan jamaah yang lain sebagai saksi juga itu dapat pahala karena menyaksikan ibadah seseorang itu nikah. Nah, apa yang saya bilang tadi dosa? Ketika kita melihat orang maksiat lalu kita nggak negor. Oh, iya. Nah, atau sekurang-kurangnya hati kita menegur sebagian begini. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar kan dianjurkan pertama dengan cara tangan. Nah, kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Lisan nggak bisa, yaitu dengan hati. Hati. Nah, hati itu selemah-lemahnya iman. Nah, nggak ada pilihan selain tiga ini. Maka ketika ada orang yang maksiat, kemudian kita diem aja, terus hati kita juga nggak ngerasa benci, bahkan terasa mendukung, ya dosa kita. Tapi kalau kita ngeliat orang maksiat, ya Allah sebenarnya saya gedek banget, bahasa gitu ya. Dengan maksiat bukan orang ya. Ya dalam hati kita benci sebenarnya dengan orang maksiat, mabuk apa. Cuma rasanya saya belum sanggup gitu untuk merubah mereka, untuk berhentiin mereka gitu sebagainya. Itu khawatir saya jadi nanti masalah, jadi problem apalagi seorang baru di sini. Nah itu
masih istilahnya nggak berdosa, tapi berdosa ketika halnya kita mulai kemaksiatan, kita mendukung ya, walaupun kita nggak maksiat juga, tapi dalam hati kita mendukung. Ya udah biarin aja gitu masing-masing, nah itu dosa. Apalagi kalau Nggak ada sampai kebencian ngikut, gitu. apalagi kalau sampai ngikut mah ya. Nah itu malah jangan Itu cerita. mah Nah, iya, orang misalnya. awam juga tahu. iya. Artinya tadi pertanyaannya dia kan begitu. Jadi ukurannya saksi itu dapat pahala, iya. Ada kesaksian yang dapat pahala, ada Oh, juga iya, kesaksian iya, yang iya. berdosa. Ya. Gitu. Jadi kita kembali nih syahadat. Jadi syahadat itu orang masuk Islam itu syahadat disaksikan sebagai persaksian, sebagai pembuktian nanti. Bahkan untuk ya penggantian KTP itu kan harus yang namanya melampirkan kalau dia istilahnya sudah masuk Islam. Yang kedua, sholat. Nah, sholat lagi. Ya, sholat ini pasti kelihatan orang. Ya, minimal begini, seumur hidup kita, kalau kita mungkin nggak pernah ke masjid, ya, seumur hidup kita minimal misalkan kita sholat Jumat atau sholat hari raya, orang pasti ngeliat kita. Iya. Pasti, udah pasti. Walaupun seumur hidup sekali. Kita ngeliat ini, kayaknya gue nggak pernah lihat orang ini gitu. Iya, iya, Tiba-tiba iya. ujuk-ujuk ada. Teman saya ada. Iya. Dan Iya, ujuk. Di sini. Iya. Tapi bukan di bawah dia. Iya, ujuk-ujuk ada kan, berarti kan sholat apa? Iya, sholat itu ya pasti ada orang nyaksin kan gitu. Yang ketiga ya zakat. Nah zakat ini apalagi kalau zakat harus ada lawannya. Lawannya itu misalkan kalau yang zakat itu muzaki, orang zakat. Kalau yang menerima zakat, yang punya hak zakat, budi zakati mustahik. Nah, orang yang berhak mendapatkan zakat. Berarti kan ada interaksi. Nah, interaksi dua orang. Ya, nggak mungkin zakat saya zakat sendiri atau gimana, nggak mungkin gitu. Jadi ukurannya pasti ada interaksi. Minimal kadang kalau kita ke masjid itu ada amilnya, panitia atau amil zakat gitu. Nah, terima tahu nih si fulan zakat, Bapak Ilham zakat, tahu kan orang. Nah, apalagi data RT, wah Bapak Ilham nggak ada nih, atau Bapak Ade nggak ada, wah nggak zakat. Ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan. Ada tiga kemungkinan kan begitu. Bener nggak? Iya. Kalau 5 berarti kemungkinan Kemungkinan kan gitu. Ya. Godel. Terus, nah dua kemungkinan ini pertama bisa jadi mungkin emang belum zakat, tidak berzakat. Ya. Yang kedua bisa jadi dia zakat tempat lain. Artinya kan kita ada data list ya gitu. Itu zakat pasti tahuan gitu. Yang keempat puasa. Jangan puasa dulu lah. Kita 5 haji. Maaf Pak Ya. Edi. Kalau misalkan kita nggak zakat, misalkan apa udah berapa tahun? Apa kalau nggak karena lupa gitu Ya. kan kita hidup sendiri? Ya. Itu gimana tuh hukumnya, Bi? Ya kalau hukum lupa itu hukum yang dimaafkan. Oh. Lupa Tapi itu lupa benar-benar lupa, beneran ya? lupa beneran. Iya. Hukum itu dalam Islam ya, hukum itu tidak terkena taklifi, beban ya. Ketika seseorang itu ya lupa, tapi dia harus mengerjakan ibadah itu kalau diingat. Nah, nggak bedanya gini, misalkan ente lagi puasa, ente makan, atau ente minum, selama ente dalam kondisi lupa, makan 2 bakul, 3 bakul, ya ini mungkin dia nggak tahu ya, ya Allah alam kan, ya maka hukum beban itu ya terlepas. Tapi kalau sudah ingat wajib berhenti dan melanjutkan puasa gitu. Tapi kalau 2 bakul bukannya lupa. Namanya Rumah. ya ini namanya orang lupa. Nah, Iya. nih misalkan nih yang udah berumah tangga ente doang. Alhamdullah. Alhamdulillah. Biar Udah kan? dia menuju. Udah berumah tangga kan? Udah nih, ya. Takut di komen ada Iya, yang takut ini, bininya Peci, komen. Mas. Iya, komen masih dong. Takut. bilang peci. Iya, takutnya kan begitu. Nah, ente misalkan maaf nih, lagi bulan puasa, terus ente berhubungan suami istri, lupa. Nah, Iya. lupa, anggap lupa. Maka ya tidak dibebankan. Setelah puasa selesai, nah kemudian ente ingat, astagfirullahaladzim, puasa kita. Nah, lanjutkan puasanya. Ente mandi halus banget, lanjutkan puasanya. Karena lupa. Gitu. Tapi pahala tetap dapat, Bi. Ya pahala dapat. Karena lupa. Karena lupa kan. Tapi walaupun memang ya ini bahasa tidak mungkin kan begitu. iya, Tidak masa mungkin. Paling puasa pertama biasanya. Misalnya Iya. gitu. Tapi ada tapinya nih. Ya. Salah satu yang membatalkan puasa adalah maaf nih, memasukkan sesuatu ke dalam apa namanya? Ya itulah, ya itu. Yang kedua adalah yaitu
itu ketika halnya keluar keluar ya seorang laki-laki keluar Mani. ya mani dalam bahasa agama kan mani Iya, gitu. mani, Itu mani. membatalkan puasa gitu. Bukan duit, bukan. Oh berarti kalau berarti itu lupanya kalau di jam habis sahur sampai maghrib. Ya, pokoknya begini, judul lupa itu kan puasa itu ya. Puasa itu adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Al-imsaku anil akli wa syurbi wa anil muftirati. Nah, jadi menahan sesuatu yang membatalkan puasa apa aja? Dari makan, minum termasuk yang membatalkan puasa yang lain. Iya. Karena dulu ya zaman dulu pernah ada yang nanya tuh ke Buya Hamka, ya salah satu ulama besar kita ya. Beliau itu pernah ditanya, jadi masalah rokok. Nah, Iya. hukum rokok bagaimana? Nah, jadi rokok kan nggak mengenyangkan, nggak apa. Maka rokok masuk kategori sesuatu zat yang masuk ke dalam rongga tenggorokan, rongga hidung kan begitu. Makanya nanti ya ada bahasan panjang tuh ya ketika orang memasukkan inhaler, kemudian orang yang suntiknya itu kalau emang ya suntiknya itu ya tabunan termasuk kan begitu ya. Jadi nanti ada kategorinya tuh. Apakah sampai masuk ke dalam rongga atau tidak? Kayak semacam suntik dah. Kalau suntik kan ketika di josnya itu lewati pembuluh-pembuluh darah gitu, misalkan nggak masuk nanti sampai tempatnya makan itu batalkan puasa. Tapi ada juga kategori yang suntik tidak membatalkan puasa karena dia tidak melewati tempat bagian makanan itu. Nah, Jalurnya. itu ya jalurnya. Asalkan memang untuk niat pengobatan kan begitu. Bukan niat misalkan kayak semacam suntik vitamin. Biar Kan kuat ya, puasanya nih. itu kan sesuatu yang bisa dilakukan di malam hari. Nah. Itu. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan ya tetap mau suntik apapun, mau lewat jalur makanan atau bukan makanan tetap membatalkan. Termasuk juga ya masalah infus ya. Infus yang harus di ini ya. Infus jalurnya apa? Jalur darah. Ya, pembuluh darah kan ente kan perawatnya, tahu ya. Nah, atau jalurnya makanan. Ya, itu kan ada isinya. Begitu. Kalau ngupil juga batal ya? Enggak. Ya. Batal kalau upilnya dimakan. Nah, Oh, enggak dong. ini banyak nih. Korek kuping, korek kuping enggak? Korek kuping enggak? Walaupun sebagian ulama mengatakan korek kuping sampai dalam itu banyak membatalkan penyakitnya. puasa. Iya. Ya, tapi kita kasih jalur kita mengambil di tengah-tengah. Nah, teman-teman ya, kalau di tengah-tengah kan enak. Berarti Ya, dalam kalaupun misalkan begini, kalaupun korek kuping ya sekedar buat mungkin gatel atau gimana gitu. Kan nyari waktu nanti yang rada malam setelah buka puasa lah. Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya sesuatu ini akan merusak ya. Kedua juga nanti khawatir ini kita masuk kategori yang berlebihan begitu ya. Tapi pada secara umum ya dalam hukum fikih sebenarnya ya ini kita bicara umum ya keumuman baik ngopi termasuk korek kuping sebenarnya tidak membatalkan puasa begitu tidak membatalkan tapi akan lebih baik hal-hal yang begitu dihindari saja begitu.